Halo Sobat YouTube, kembali ke channel aku. Nah, di video ini aku akan jelasin tentang cara klaim saldo JHT. Nah, bagi teman-teman yang baru saja resign bisa simak video ini. Perlu diketahui teman-teman yang baru saja resign, tunggu 2 bulan dulu ya agar akun BPJS kita sudah tidak aktif, baru bisa dicairkan dananya. Kalau masih aktif, biasanya tidak bisa mengisi di lapak asik. Jadi ditunggu dulu ya sampai kartunya dinonaktifkan. Pertama-tama masuk ke Google ya, lalu ketik lapak asik BPJS, kemudian klik. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan pengajuan lapak ya. Jadi untuk kategori klaim itu biasanya yang pertama itu adalah sudah memasuki masa pensiun, kedua mengundurkan diri, ketiga PHK, keempat kepesertaan 10 tahun. Jadi bisa diambil 10% ya dari dana BPJS kita. Kemudian yang kelima itu meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Dokumen yang perlu disiapkan itu yang pertama ada kartu peserta BPJS ya, yang kedua ada KTP, ketiga KK, keempat paklaring atau surat keterangan berhenti bekerja atau ini ya berhenti kontrak, kemudian ada buku rekening, ada foto terbaru atau selfie terbaru, kemudian ada NPWP jika lebih dari 50 juta. Oke, langkah pertama itu mengisi data pekerja ya, seperti yang pertama ini isi nomor induk kependudukan atau NIK pada KTP kita. Yang kedua itu ada nomor peserta BPJS, jadi diisi ada nama sesuai KTP, ada tempat lahir, kemudian ada tanggal lahir dan nama ibu kandung. Nah, itu diisi semua, kemudian klik di berikutnya. Jangan lupa dicek ya setelah mengisikan sebelum mengeklik tombol berikutnya. Selanjutnya kita isi data pekerja tambahan, yaitu ada alamat domisili, jadi alamat tempat tinggal kita sekarang. Nah, tuliskan desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode pos. Jadi ini sesuai dengan yang alamat yang kita tinggal. Kemudian ada nomor handphone yang aktif atau WhatsApp. Nah, ini harus aktif ya, karena nanti untuk mengirim kode verifikasi di handphone yang aktif. Kemudian WhatsApp ini nanti akan ada verifikasi secara online, jadi harus aktif kedua-duanya. Nah, kode verifikasi ini biasanya nanti akan dikirimkan ke SMS nomor HP kita, jadi nanti kita ketikkan kodenya. Kemudian diisi ya untuk alamat email pribadi kita yang aktif, kemudian ada nama bank, nomor rekening, kemudian NPWP nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kalau punya usaha, klik ya. Kalau tidak punya usaha, klik tidak. Selanjutnya, upload dokumen pendukung yang sesuai informasi berikut ya. Jadi, diperhatikan untuk tipe-tipe filenya bisa menggunakan JPEG ya, atau PNG, atau BMP, atau PDF. Nah, kita upload satu-satu ya. Mulai dari kartu peserta, kita upload sesuai dengan formatnya, kemudian ada KTP, ada KK, ada surat keterangan kerja, ada buku rekening. Nah, di sini ada foto selfie ya, jadi tanpa kacamata dan masker yang terbaru. Kemudian ada NPWP jika lebih dari 50 juta. Jadi dokumennya itu harus teman-teman siapin terlebih dahulu, bisa difoto, fotonya yang jelas, yang terbaca dan tidak terpotong. Bisa dengan format PDF atau JPG. Diperhatikan lagi untuk ukuran file tiap dokumennya adalah maksimal 6 MB ya, jadi tidak boleh lebih dari itu. Biasanya kalau lebih dari itu bisa gagal. Cek lagi uploadan kita apakah sudah sesuai atau belum. Selanjutnya di KPJ dan dokumen tambahan atau opsional. Jadi kalau ada dokumen tambahan bisa klik tombol tambah.
untuk menambahkan form isian, kemudian batal jika membatalkan form isian. Kemudian jika mempunyai nomor KPJ lain, silahkan milih jenis dokumen tambahan yakni KPJ. Kemudian harus input nomor KPJ dan upload dokumen KPJ sesuai nomornya. Kemudian kalau ingin mengupload dokumen selain KPJ, silahkan isi deskripsinya ataupun foto atau pindai atau scan setiap dokumen persyaratan. Kemudian maksimal ukuran tiap dokumennya adalah 6 MB ya. Jadi dipastikan jangan sampai melebihi, dipastikan gagal untuk upload. Setelah itu bisa klik tombol berikutnya. Selanjutnya konfirmasi di data pengajuan. Ini harus teman-teman cek dari semuanya ini harus benar, kemudian klik setuju. Kemudian berhasil deh. Selanjutnya akan ada email dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai pengajuan klaim KPJ. Nah, di situ tertera tanggal dan jam wawancara. Jadi kita harus siapkan pada saat wawancara online seperti KK, KTP, kemudian surat keterangan kerja, buku rekening yang asli. Nah, email ini jadi bukti ya bahwa kita sudah terdaftar pada antrian di lapak asik. Selanjutnya kita akan ada email tentang informasi kelayakan pengajuan klaim KPJ. Nah, ini kita dapatkan setelah kita wawancara online oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini dilakukan verifikasi dan proses transfernya maksimal 5 hari. Nah, pada saat aku itu di hari Jumat aku wawancara dan Seninnya itu bisa langsung cair. Sebelum wawancara online, pastinya akan di WA dari BPJS Ketenagakerjaan cabang terdekat. Nah, ini contoh WA-nya. Nah, WA ini nantinya yang akan menvideo call kita mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan. Tapi pada saat aku video call itu tidak diminta menunjukkan dokumen-dokumen yang asli, tapi malah wawancara tentang pekerjaan yang dahulu, kemudian setelah resign akan ngapain, seperti itu aja. Nah, prosesku dalam wawancara itu cukup singkat ya, nggak ada setengah jam, itu kira-kira 13 menit ya, 19 detik saja. Setelah itu selesai deh. Selamat mencoba.